Pulau-pulau, potongan tanah yang terisolasi dikelilingi air, selalu memikat imajinasi manusia. Dari lanskap tropis yang rimbun dan hijau, hingga pos-pos terpencil yang diterpa angin di lautan, pulau-pulau mewujudkan rasa misteri dan petualangan. Pembentukan mereka adalah proses yang kompleks dan dinamis, dibentuk oleh kekuatan alam selama jutaan tahun. Proses ini bukan hanya fenomena geologis yang menakjubkan, tetapi juga terjalin kedalinan keanekaragaman hayati dan mitologi budaya. Pulau dapat muncul dari laut melalui aktivitas vulkanik, pergeseran lempeng tektonik, atau melalui akumulasi terumbu karang. Variasi dalam cara penciptaan mereka berkontribusi pada beragam karakteristik dan bentuk kehidupan yang ditemukan di dan sekitar pulau-pulau ini. Setiap pulau, terlepas dari asalnya, adalah laboratorium alam yang unik, menawarkan wawasan yang tak ternilai tentang biologi evolusioner, ekologi, dan geologi. Studi tentang bagaimana pulau terbentuk dan berevolusi bukan hanya upaya akademis. Ini memiliki implikasi praktis untuk memahami perubahan iklim, bencana alam, dan tantangan konservasi. Saat kita menggali lebih dalam asal-usul bentang alam yang menakjubkan ini, kita tidak hanya mengungkap rahasia masa lalu bumi, tetapi juga petunjuk tentang masa depannya. Kelahiran sebuah pulau adalah tontonan kekuatan dan presisi alam yang diatur oleh proses geologis yang beroperasi pada skala waktu geologis. Pulau vulkanik misalnya, lahir dari kedalaman mantel bumi. Saat magma memaksa jalannya ke permukaan melalui kerak samudra, ia meletus, membentuk struktur vulkanik yang akhirnya dapat menembus permukaan laut dan tumbuh menjadi pulau. Kepulauan Hawaii adalah contoh klasik dari proses semacam itu, yang diciptakan oleh titik panas di bawah lempeng Pasifik. Proses menarik lainnya adalah pergerakan lempeng tektonik. Ketika lempeng samudra bertabrakan, satu lempeng dapat didorong ke bawah yang lain, sebuah proses yang dikenal sebagai subduksi. Ini dapat menciptakan rantai pulau vulkanik yang dikenal sebagai busur pulau. Kepulauan Jepang yang megah terbentuk melalui proses ini, menampilkan persimpangan dramatis antara aktivitas geologis dan keindahan samudra. Pulau Karang dan atol menghadirkan jenis cerita yang berbeda. Pulau-pulau ini dimulai sebagai terumbu karang yang tumbuh di sekitar pulau yang ada. Seiring waktu, pulau pusat dapat tenggelam karena pergerakan tektonik, meninggalkan cincin karang yang tumbuh di permukaan. Ini menghasilkan pembentukan atol, yang pada dasarnya adalah pulau karang yang mengelilingi laguna. Maladewa, kumpulan atol yang menakjubkan di Samudra Hindia, mencontohkan fenomena alam ini. Di luar narasi geologis, pulau-pulau dipenuhi dengan mitos dan legenda, seringkali dipandang sebagai alam mistis yang terpisah dari dunia biasa. Dalam banyak budaya, pulau-pulau diyakini sebagai tempat tinggal para dewa atau roh, tempat-tempat di mana batas-batas antara alam dan supranatural menjadi kabur. Mitologi Yunani, misalnya, berbicara tentang pulau-pulau seperti Delos, tempat kelahiran Apollo dan Artemis, yang menyoroti makna ilahi mereka. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, tidak hanya menambah lapisan mistik pada bentang alam ini, tetapi juga mencerminkan hubungan mendalam yang dirasakan orang dengan alam. Dalam budaya Polinesia, pulau-pulau sering dipandang sebagai tempat peristirahatan roh leluhur. Makna spiritual ini memengaruhi adat dan praktik lokal yang sangat terkait dengan geografi dan sumber daya alam pulau-pulau tersebut. Selain itu, mitos pulau seringkali menyertakan kisah-kisah tentang petualang dan penjelajah hebat, seperti pelayaran epik orang Polinesia melintasi Samudra Pasifik. Narasi ini tidak hanya memperkaya warisan budaya penduduk pulau, tetapi juga melestarikan ingatan akan perubahan sejarah dan lingkungan yang disaksikan selama berabad-abad. Bagian 4. Keajaiban biologis, ekosistem pulau yang unik. Pulau bukan hanya keajaiban geologis, mereka juga merupakan tempat lahirnya keanekaragaman hayati yang unik. Karena isolasi mereka, pulau-pulau sering menampung spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Kepulauan Galapagos misalnya, terkenal dengan satwa liarnya yang unik, yang memainkan peran penting dalam pengembangan teori seleksi alam Charles Darwin. Di sini, spesies telah berevolusi dalam isolasi, menghasilkan contoh-contoh menarik dari radiasi adaptif. Isolasi ini juga dapat membuat ekosistem pulau sangat rentan. Spesies yang telah berevolusi tanpa adanya predator seringkali tidak memiliki pertahanan yang diperlukan ketika spesies baru diperkenalkan. Ini dapat menyebabkan perubahan drastis dalam ekosistem
terkadang bahkan menyebabkan kepunahan. Sejarah burung dodo di Mauritius adalah pengingat nyata akan kerapuhan ekosistem pulau. Lebih lanjut, studi biogeografi pulau memberikan wawasan tentang bagaimana spesies melakukan diversifikasi dan mengisi area baru. Bidang studi ini memiliki implikasi bagi strategi konservasi di seluruh dunia, membantu para ilmuwan memahami cara melestarikan ekosistem yang rapuh dalam menghadapi perubahan iklim dan campur tangan manusia. Bagian 5, kesimpulan, pentingnya pembentukan pulau. Memahami pembentukan pulau sangat penting tidak hanya untuk ilmu geologi, tetapi juga untuk keanekaragaman hayati dan warisan budaya. Pulau lebih dari sekadar potongan tanah yang dikelilingi air. Mereka adalah ekosistem dinamis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan kaya akan sejarah dan mitologi manusia. Dengan mempelajari bagaimana pulau terbentuk, kita mendapatkan wawasan tentang proses geologis bumi, evolusi spesies, dan perkembangan budaya manusia. Pengetahuan tentang pembentukan pulau juga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan. Ini membantu dalam perencanaan dan penerapan strategi konservasi, memastikan bahwa ekosistem unik dan spesies yang mereka dukung dilindungi. Saat kita terus menjelajahi dunia yang terisolasi ini, kita tidak hanya mengungkap misteri asal-usul mereka, tetapi juga memastikan pelestarian mereka untuk generasi mendatang. Daya pikat pulau yang penuh teka-teki mengundang kita untuk menjelajahi dan memahami keajaiban alam ini, menjembatani kesenjangan antara sains, budaya, dan pengelolaan lingkungan. Dengan melakukannya, kita merayakan keindahan dan keragaman planet kita, menumbuhkan penghargaan dan rasa hormat yang lebih dalam terhadap alam.